Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Kemuningsari. Dengan NIM 09011281924029 dari kelas reguler Indralaya. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sistem pendukung penerimaan karyawan dengan menggunakan Fuzzy Logic. Tanpa berbasa-basi, mari kita langsung mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih logika Fuzzy itu. Logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran. Fuzziness, antara benar atau salah. Jadi logika Fuzzy adalah di antara 0 dan 1. Jadi jika diperumpamakan di warna dan putih, maka logika Fuzzy adalah warna abu-abunya. Untuk sistem penerimaan karyawan ini, parameter input yang digunakan adalah dua standar kelayakan penerimaan pegawai baru, yaitu indeks prestasi, GPA, dan nilai wawancara. Nilai wawancara terhadap calon pegawai baru ditentukan oleh instansi perusahaan. Output yang dihasilkan adalah berupa kelayakan dan tidak kelayakan calon karyawan. Untuk pembentukan Fuzzy Rule dilakukan dengan analisa terhadap nilai calon karyawan yang berdasarkan indeks prestasi, GPA, dan nilai wawancara. Di sini saya memakai library yang biasa dipakai untuk data saintik, seperti NumPy. Biasa digunakan untuk operasi vektor dan matriks, seperti Pandas untuk membuat file ke dalam tabel virtual dan mengolah suatu data. Adapun Matplotlib untuk memvisualisasikan data dengan rapi. Adapun sebelum ini saya menginstal Scikit di Anaconda Prom. Fuzzifikasi nilai GPA. Untuk tingkat nilai GPA, fungsi keanggotaan terdiri dari 3 valus. Dengan fungsi keanggotaannya, low 20-40, medium 35-60, dan 60-70. High 65-80, dan 80-90. Dapat dilihat seperti gambar yang telah saya tampilkan. Dapat dilihat kode script di atas. Digunakan untuk menentukan batas dari diagram. Angka 100 menunjukkan jika rank berada pada batas 100. Kode script di atas menunjukkan membership function, di mana variabel GPA nilai memiliki 3 value, yaitu low, medium, dan high. Pada value low dan high itu menggunakan fuzz. TraPMF ini adalah generator fungsi keanggotaan dengan memakai 4 elemen. Sedangkan value medium itu menggunakan fuzz. Trim ini adalah generator fungsi keanggotaan dengan memakai 3 elemen saja. Berikut di bawah adalah plotting dari value low variabel nilai GPA. Dilihat dari kode script di bawah ini. Value low memiliki 4 elemen. Tetapi hanya 2 elemen yang digunakan. Digunakan fungsi TraPMF seperti yang telah saya jelaskan di atas. Kemudian PLT. Subplots berfungsi untuk membentuk plot, di mana digunakan 6,6 untuk sis dari grafik, dengan warna garis biru. Kemudian fungsi set garis bawah title untuk memberi judul pada grafik yang akan dibuat. Begitu juga untuk value medium dan high. Lalu saya tampilkan plot yang berisi 3 values tersebut menjadi satu plot dengan menggunakan fungsi views di bawah ini. Fuzzifikasi nilai wawancara. Untuk tingkat nilai wawancara, fungsi keanggotaan terdiri dari 3 values. Dengan fungsi keanggotaannya, dapat dilihat seperti gambar yang telah saya tampilkan. Nilai wawancara. Fungsi keanggotaan terdiri dari 3 values. For 20-35, Fair 30-50, 50-60, Good 55-70, 70-80. Kode script di atas menunjukkan membership function, di mana variabel nilai wawancara memiliki 3 value, yaitu for, fair, dan good. Pada value for dan good itu menggunakan fuzz, TraPMF. Ini adalah generator fungsi keanggotaan dengan memakai 4 elemen. Sedangkan value fair itu menggunakan fuzz, trim. Ini adalah generator fungsi keanggotaan dengan memakai 3 elemen saja. Berikut di bawah adalah plotting dari value for variabel nilai wawancara. Dilihat dari kode script di bawah ini. Value low memiliki 4 elemen. Tetapi hanya 2 elemen yang digunakan. Digunakan fungsi TraPMF seperti yang telah saya jelaskan di atas. Kemudian PLT. Subplots berfungsi untuk membentuk plot, di mana digunakan 6,6 untuk sis dari grafik, dengan warna garis biru.
Kemudian fungsi set garis bawah title untuk memberi judul pada grafik yang akan dibuat. Begitu juga untuk value fair dan juga good. Lalu saya tampilkan plot yang berisi 3 values tersebut menjadi satu plot, dengan menggunakan fungsi views di bawah ini. Fusifikasi result. Terdapat 2 fungsi keanggotaan yaitu tidak layak diterima 40-60, layak diterima 60-90. Untuk kode script di atas adalah untuk membersih function, di mana variabel output memiliki 2 value, yaitu layak diterima dan tidak layak diterima. Pada masing-masing value terdapat 4 elemen sehingga fungsi yang digunakan adalah trap move. Adapun untuk plotting membersih ini sama dengan yang telah dilakukan di atas, maka akan muncul plot sesuai dengan rentang nilai yang telah diatur. Setelah itu maka kita akan mendapatkan plot untuk kedua fungsi keanggotaannya seperti gambar berikut. Interching Rule Base. Rule Base ini adalah salah satu metode penerjemahan bahasa alami yang menerapkan pengetahuan tata bahasa, di mana rule base ini adalah pembuat aturan dari tata bahasa yang digunakan untuk menemukan hasilnya. Di sini dapat dilihat ada 9 rule base yang telah saya buat. Defusifikasi. Contoh kasus. Defusifikasi ini adalah mengkonversi setiap hasil dari inference engine yang diekspresikan dalam bentuk fuzzy set ke suatu bilangan real. Seperti contoh ini, salah satu karyawan bernama Ayatullah dengan nilai GPA 67 dan wawancara 58. Untuk ini kita menginput skore yang didapat dari ayat ini dengan menggunakan script input dan compute, untuk menentukan hasil skore yang ada berdasarkan program komputer. Lalu didapatlah hasil seperti di bawah ini. Selanjutnya ditampilkan plot-plot yang sesuai dengan skor yang ada. Dapat dilihat untuk nilai wawancara itu adalah 58, maka dapat dilihat di grafik tepat di garis warna hitam. Untuk result atau hasilnya itu adalah 43, maka dapat dilihat bahwa garis hitamnya berada di angka 43. Lalu untuk plot nilai GPA dapat dilihat bahwa nilainya adalah 67. Maka di plot dapat dilihat garis hitamnya ada di angka 67. Tahapan implikasi. Untuk tahapan implikasi ini kita dapat membentuk 4 rule basenya di mana GPA, fair dan wawancara medium, GPA medium dan wawancara good, GPA high dan wawancara fair dan terakhir itu GPA high dan wawancara high. Maka selanjutnya adalah perhitungan manual di mana dapat dilihat untuk nilai GPA tersebut berada di rentang medium dan high maka dapat dihitung sebagai berikut. Dan untuk nilai wawancara juga berada di rentang fair dan good dapat dihitung juga sebagai berikut. Untuk cara menghitungnya dapat dilihat seperti gambar yang telah saya buat serta hasilnya. Tahapan komposisi antar aturan. Dari hasil aplikasi fungsi implikasi dari tiap aturan, digunakan metode max untuk melakukan komposisi antar semua aturan daerah hasil yang didapatkan terdiri dari 2 bagian A1 dan A2. Sekarang kita cari nilai A1 dan A2. Diketahui, nilai max dari layak diterima, 0.2. Nilai max dari tidak layak diterima, 0.2. Tidak layak diterima, 40-60. Layak diterima, 60-90. Untuk perhitungan layak dan tidak layak dapat dilihat di gambar di mana sudah tertera untuk cara menghitungnya. Terakhir dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi aturan ini adalah nilai Z seperti di bawah. Defusi, penegasan. Metode defusi yang digunakan adalah metode MOM, mean of maximum, LOM, largest of maximum, dan SOM, small of maximum. MOM, mean of maximum. Pada metode ini melakukan proses mengambil nilai Z rata-rata dari derajat keanggotaan, di mana nilai hasil dari GPA dan wawancara dibagi 2 dan didapat hasilnya 45. Dapat disimpulkan bahwa hasil hitungan manual dengan menggunakan mean of maximum adalah 45. Berikut adalah tabel hasil yang didapatkan. Untuk program dan manual itu di sini saya memiliki perbedaan atau selisih antara program dan manual yaitu berkisar 1,72. Dengan ini berakhir sudah sesi pembahasan tentang sistem penerimaan karyawan. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.